Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam damai sejahtera buat saudara semua. Dimanapun saudara berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami datang kepadamu mengucapkan syukur untuk anugerah-Mu, untuk kekuatan, kesehatan, dan waktu yang indah di mana kami akan mendengarkan firman-Mu. Jamalah hati kami, ya Tuhan, supaya kami dapat menerima setiap kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan saat ini tertulis dalam kitab Mazmur 136 ayat 1. Berfirmanlah Allah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang saya ambil mengenai ucapan syukur kepada Allah Bapa di surga. Bapak, Ibu, dan Saudara, arti dari kitab Mazmur 136 ayat 1 mengatakan bahwa mengucapkan syukur sudah menjadi bagian dari gaya hidup kita sebagai umat Kristus atau umat pilihan Allah. Sebab kegiatan ini adalah tanda, perintah, amanat dari Allah bagi kita. Allah selalu menginginkan kita untuk selalu mengucapkan syukur dalam segala hal. Saat sedang berada dalam kesulitan, kefasikan, keburukan, kebinasaan yang kita miliki, ataupun kesenangan dalam diri kita, dan bukan hanya saat kita sedang menerima berkat hasil yang memuaskan dalam diri kita, akan tetapi saat kita menemukan kesulitan, kefasikan, kebinasaan di dalam hidup, disitulah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui doa kita. Dan itulah perintah amanat agung dalam diri kita. Dalam ulasan kali ini saya akan berbagi arti bersyukur bagi kita umat Kristus, agar kita mengerti akan bentuk ucapan syukur menurut Alkitab. Tuhan juga selalu mengingatkan kita untuk selalu mengingat karakter Kristus dalam diri kita dan bersyukur atas semua rancangan-rancangan Tuhan, dan tidak merasa takut dengan berbagai hal yang sebenarnya hanya berasal dari rancangan kita sendiri, bukan rancangan dari Tuhan. Kalau rancangan dari Tuhan adalah rancangan terbaik, damai sukacita dalam diri kita. Kalau rancangan kita itu sendiri, berarti itu adalah permasalahan kita dalam diri kita. Bersyukur merupakan kepuasan atas keputusan Tuhan. Dengan selalu mengucapkan rasa syukur, berarti kita juga menyatakan rasa puas kita atas semua yang sudah diputuskan Tuhan untuk kita. Tidak hanya dalam hal menyenangkan, namun juga hal kurang menyenangkan di dalam hidup, sebab semua itu adalah keputusan Tuhan, dan kita wajib untuk mensyukuri, bersyukur semuanya yang diberikan Tuhan Allahmu kepada kita semuanya, tanpa terkecuali dalam bumi ini. Ada pepatah mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Bersyukur dalam konteks ini mengartikan bahwa percaya pada Allah sepenuhnya itulah menjadi ucapan syukur kita kepada Allah.
Jika kita sepenuhnya percaya pada Allah dan terdapat kuasa di dalam pujian serta ucapan syukur yang kita panjatkan, sehingga kita sekaligus percaya jika Tuhan akan selalu menyertai kita di segala perjalanan hidup kita di dunia maupun di akhirat kita nantinya. Ada ilustrasi firman Tuhan yang saya berikan di dalam firman Tuhan ini. Ada seorang anak yang kelas 5 SD bernama Fauji. Fauji saat itu dia malas belajar, tetapi dia selalu diingatkan oleh teman melalui Tuhan agar dia ingin belajar. Dan akhirnya besok pagi atau esoknya ke depan, hari ke depan, dia mengalami perobosan dalam dirinya, terobosan amanat agung yang ada pada dirinya. Akhirnya dia mengalami sukacita, akhirnya dia mau belajar, akhirnya dia semangat dalam dirinya, akhirnya dia mendapatkan hasil dari kesulitan, kefasikan, kemalasan yang dia miliki. Dia tetap bersyukur. Kita belajar dengan Fauji yang dimana dia malas, nakal, dan tidak nurut akan perintah, tidak nurut akan peraturan, tidak nurut akan omongan dengan orang tua maupun asrama. Akhirnya dia mengalami pertobatan, akhirnya dia mendapat keselamatan dan pertolongan dari Tuhan. Itu menjadi ilustrasi firman dalam diri kita, bahwa bersyukur itu tidak ada henti-hentinya dalam diri kita sebagai umat pilihan Tuhan Yesus. Katakan amin jika kalau diberkati oleh Tuhan dalam firman ini. Baik Bapak Ibu dan Saudara, ada 3 poin penting mengenai ucapan syukur sebagai berikut. Pertama, mengakui kedaulatan Tuhan pada kehidupan kita. Sepenuhnya hidup kita berada di dalam tangan Tuhan, dan Ia jugalah yang mengendalikan seluruh hidup yang kita jalani di dunia ini. Tidak ada sesuatu pun yang berada di luar kuasa Tuhan. Di saat kita berdoa, di saat kita mengucapkan syukur di dalam semua kondisi seperti sehat, sakit, senang, susah, gagal, ataupun sukses, maka dari itu berarti kita sebagai umat yang mengakui Tuhan sebagai juru selamat yang memegang sepenuhnya atas kehidupan kita, lebih baik kita mengucapkan syukur daripada kita melupakan Tuhan. Karena kenapa? Karena melupakan Tuhan adalah tanda-tanda orang yang tidak percaya kepada Yesus. Kedua, menerima keadaan hidup seutuhnya. Bersyukur juga memiliki makna jika kita sebagai manusia, kita harus tahu tujuan hidup orang Kristen dan menerima dengan segenap hati kita akan berbagai keadaan dan juga situasi yang kita alami. Dengan bersyukur, kita tidak akan mempersalahkan pihak apapun atau pihak lainnya, sekalipun